Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar budaya. Jadi ini merupakan pertemuan kedua ya dalam mata kuliah Transcultural Rushing, di mana kita di pertemuan pertama sudah sedikit membahas tentang konsep-konsep dasar budaya. Hari ini kita akan perdalam lagi tentang konsep dasar tersebut supaya kita lebih paham lagi. Jadi teman-teman sekalian, kita sebagai mahasiswa dan sebagai akademisi ini tentunya harus bisa mengaplikasikan asuhan keperawatan transkultural dengan baik. Nah, supaya kita bisa melakukan asuhan keperawatan transkultural dengan baik, maka yang harus kita lakukan pertama adalah meninjau kembali serta memahami apa itu konsep budaya. Jadi mungkin di bab ini kita akan bahas tentang apa itu konsep budaya, antropologi, serta beberapa hal yang terkait dengan kesehatan. Kita mulai dari konsep budaya ya. Jadi budaya itu bisa diartikan dari berbagai macam sudut pandang. Jadi misal budaya bisa dilihat dari komponen material atau komponen non material. Yang termasuk pada komponen material, mungkin ini bisa mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, yang konkret. Kemudian contoh-contohnya mungkin ya mangkok, tanah liat, perhiasan, senjata, mungkin jenis bangunan. Itu adalah contoh-contoh kebudayaan material, dilihat dari sisi material. Nah, di zaman modern juga bisa dilihat konsep kebudayaan dilihat dari sudut material itu. Contohnya apa? Contohnya mungkin handphone, televisi, ya, mesin cuci, gedung-gedung pencakar langit. Itu adalah contoh-contoh kebudayaan yang dilihat dari sudut pandang kebudayaan material. Gitu. Kemudian ada juga kebudayaan yang non material. Jadi yang tidak tampak, yang tidak terlihat, namun ada ya. Contoh misalkan cerita dongeng ya. Kemudian tarian ya. Kemudian lagu-lagu misalkan ya, kemudian ritus atau ritual keagamaan. Itu adalah contoh-contoh kebudayaan yang non material seperti itu. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas tentang apa itu definisi budaya. Jadi kalau tadi secara garis besar budaya bisa dilihat dari sudut pandang kebudayaan material dan material, kita bahas lebih dalam lagi. Ya, kita mulai dari definisi budaya. Jadi teman-teman semuanya, bahwa perilaku masyarakat di seluruh dunia itu tentunya berbeda-beda. Nah, perbedaan itu terbentuk karena adanya pengetahuan perilaku yang berbeda pula. Mungkin perilaku pengetahuan yang berbeda itu didapatkan sejak manusia itu lahir, seperti itu. Nah, definisi budaya menurut pakar tuh banyak macamnya ya. Ini salah satunya mungkin dari E.B. Taylor pada tahun 1871. Beliau sudah mendefinisikan budaya itu sebagai sebuah kompleks keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Itu menurut
E.B. Taylor. Nah, apa saja yang terkait dengan pengetahuan? Pengetahuan itu contohnya mungkin adanya ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia yang dikejawantahkan, atau bahasa lainnya itu dikeluarkan ya, untuk menjadi panutan dalam bertingkah laku, seperti itu. Ya. Sementara kesenian ya banyak sekali hal-hal yang terkait dengan seni itu yang bisa kita nikmati. Hukum juga begitu, hukum yang mengatur kehidupan manusia agar lebih teratur ya, dan semacamnya. Kemudian teman-teman sekalian, definisi budaya yang lain menurut Kunchorningrat juga menjelaskan bahwa budaya itu merupakan seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi dari sini kita bisa mengartikan ya bahwa sebetulnya budaya itu bisa dipelajari, bisa diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Oleh karena itu, kita bisa melihat adanya wujud kebudayaan. Secara garis besar ada 3 wujud kebudayaan ya. Yang pertama adalah isinya berupa kompleks gagasan atau konsep pikiran. Nah, karena masih dalam bentuk gagasan atau konsep pikiran yang diciptakan oleh manusia, maka biasanya sistem budayanya ini bersifat abstrak ya. Artinya dalam bentuk sistem budaya. Jadi masih bersifat abstrak karena masih berupa gagasan. Kayak gitu. Contohnya apa? Contoh misalkan dalam tata cara perkawinan misalkan ya. Jadi kita mengenal adanya hari baik ya, atau hari yang bisa digunakan untuk melangsungkan perkawinan. Pun juga ada hari buruk yang tidak boleh kita melakukan perkawinan karena itu menjadi pantangan. Nah, kebudayan itu menyebabkan hal itu diturunkan. Jadi konsep serta pikiran tersebut, hasil pikir tersebut diturunkan dari satu generasi ke lainnya. Dan anehnya, kadang bagi orang yang meyakini ketika kita melanggar terhadap konsep atau gagasan tersebut, biasanya memang akan berdampak kurang baik terhadap kehidupan ke depan seperti itu. Ya, jadi meskipun itu sifatnya abstrak, tapi juga akan menimbulkan sesuatu yang kurang baik ke depan jika dilanggar. Itu wujud kebudayaan pertama. Kemudian wujud kebudayaan yang kedua adalah kompleks aktivitas atau tindakan yang berupa sistem sosial. Nah, ini biasanya lebih konkret serta dapat diamati. Ya, dapat diamati oleh kita. Contoh apa? Contoh misalkan tarian. Ada lain mungkin budaya-budaya ketika ibu hamil ya, suatu wilayah ya, jadi proses kehamilan, kemudian bagaimana proses persalinan ya, bagaimana perlakuan terhadap bayi yang sudah lahir, itu kompleks aktivitasnya berbeda-beda dari satu daerah ke daerah yang lainnya seperti itu. Nah, perbedaan tersebut muncul karena kebiasaan yang berbeda dari tiap masyarakat. Masyarakat satu dan masyarakat lainnya itu mempunyai kebiasaan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, wujud kebudayaan itu bisa berupa hasil karya atau benda. Ya. Ini juga disebut dengan kebudayaan fisik. Ya. Dan ini paling konkret ini. Contohnya misalkan bangunan candi sebagai tempat peribadatan. Ya. Bentuk rumah dari setiap daerah itu berbeda. Rumah adat orang Madura itu berbeda dengan rumah adat orang Papua misalkan ya.
Jadi itu ada contoh wujud kebudayaan berupa hasil karya. Jadi sudah ada fisiknya dan konkret bisa kita lihat seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang karakteristik kebudayaan. Jadi kurang lebih ada 5 karakteristik kebudayaan. Yang pertama adalah budaya itu bukan karena keturunan, tetapi budaya itu dipelajari. Contohnya apa? Jadi karena sekarang kan banyak sekali ya ada seorang anak mungkin ya, ada seorang anak dari Amerika mungkin lahir di Indonesia atau ketika ibu bapaknya ada di Indonesia. Ya. Nah, meskipun dia berkebangsaan Amerika, tetapi bapak ibunya kemudian tinggal di Indonesia, kemungkinan besar nanti anak itu tidak mungkin secara otomatis pakai bahasa Amerika. Ya, karena dia itu sudah dari awal, dari kecil dia tinggal di Indonesia, kemungkinan meskipun dia orang Amerika, anaknya ini tidak serta-merta dia bisa bicara bahasa Amerika, bahasa Inggris, seperti itu. Kenapa? Ya karena mungkin lingkungan yang akan mengajarkan dia tentang bagaimana cara berkomunikasi bahasa Indonesia. Kecuali ya ibunya atau bapaknya tidak pernah keluar, anaknya juga nggak boleh keluar, dan komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi dalam bentuk bahasa Inggris, seperti itu. Tetapi kalau terjadi secara natural, secara normal, secara alamiah, nah anak itu tidak akan serta-merta bisa bahasa Amerika karena dia sudah lahir tinggal di Indonesia atau lahir di Indonesia. Yang pertama, karakteristik pertama. Kemudian karakteristik kedua, bahwa budaya itu sebetulnya ditransfer pada tiap generasi. Jadi kita bisa mengetahui banyak hal tentang kehidupan yang berhubungan dengan budaya karena sebelumnya generasi kita itu sudah mengajarkan terhadap banyak hal pada kita. Ya. Contoh misalkan ya adat penguburan plasenta sesaat setelah plasenta itu keluar. Ya. Jadi ada banyak macam itu. Kalau kita biasanya di Madura kan ditaruh di dalam apa istilahnya itu semacam kendi, kemudian dikasih garam, dikasih kembang 7 rupa. Biasanya kan seperti itu, tapi tidak dilakukan oleh daerah lain mungkin ya, karena itu hanya berlaku untuk budaya kita saja. Kemudian yang ketiga, budaya itu muncul berdasarkan simbol ya. Jadi untuk bisa mempelajari budaya kita perlu adanya simbol. Nah, simbol ini nantinya yang dapat saling bertukar pikiran dan berkomunikasi sehingga memungkinkan terjadinya proses transfer budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. Contohnya apa? Contohnya adalah beberapa simbol yang mengkandalkan budaya pada daerah tertentu. Contoh mungkin anting-anting, keris, ya, kalung. Semuanya itu adalah simbol ya. Seperti itu. Jadi tiap simbol senjata tiap daerah tuh akan berbeda dengan daerah lainnya, seperti itu. Yang selanjutnya yang keempat, misalnya karakteristik budaya itu bisa berubah. Jadi karena budaya ini merupakan sistem yang dinamis ya, serta adaptif, maka biasanya budaya ini rentan terhadap perubahan. Apalagi kondisi saat ini di mana arus informasi itu sangat cepat ya. Jadi amat cepat sekali ya, sehingga tingkah laku kita juga bisa dipengaruhi oleh budaya asing yang masuk melalui informasi yang kita dapat dari media televisi, internet, dan semacamnya. Selanjutnya, karakteristik budaya yang terakhir adalah budaya itu bersifat menyeluruh ya. Artinya
budaya itu sebetulnya dapat mempengaruhi elemen-elemen budaya yang lain. Ya. Contoh misal, lingkungan sosial akan mempengaruhi terhadap perilaku seorang yang tinggal di lingkungan tersebut. Begitu. Kurang lebih ya terkait dengan karakteristik budaya. Selanjutnya masuk ke pembahasan kedua terkait dengan antropologi. Ya. Apa sih antropologi? Apa kaitannya dengan budaya? Ya. Jadi teman-teman sekalian, antropologi ini menurut artinya ini adalah ilmu yang mempelajari tentang budaya. Ya. Sementara antropologi kesehatan ini berarti aktivitas normal antropologi yang berhubungan dengan kesehatan serta penyakit. Ya. Sebetulnya kalau dari arti bahasanya, antropologi ini berasal dari kata bahasa Yunani. Ya. Apa itu? Ya, jadi antropologi itu asal katanya anthropos, yang berarti manusia atau orang, serta logos artinya ilmu. Jadi antropologi ini biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Begitu. Nah, bagaimana perkembangan antropologi dalam bidang kesehatan? Jadi, kenapa sih antropologi ini bisa berkembang pesat di bidang kesehatan? Yang pertama karena ada beberapa hal ya. Pertama adalah antropologi fisik. Jadi antropologi fisik ini fokusnya adalah hubungan penyakit dengan cara hidup. Ya. Kemudian yang selanjutnya etnomedicine. Artinya adalah untuk kepercayaan dan praktek yang berkenaan dengan penyakit. Jadi apa itu? Saya ulangi, yang terkait dengan sumber pertama adalah antropologi fisik. Ini memfokuskan perhatiannya pada keterkaitan antara penyakit yang ditemukan pada suatu populasi dengan cara hidup yang ada. Ini biasanya antropologi fisik ini berkembang ya, pada dunia kesehatan seperti kedokteran forensik. Contoh misalkan cara identifikasi umur, jenis kelamin, ya, peninggalan ras manusia akibat unsur kesehatan itu bisa dicek dengan menggunakan antropologi fisik ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah etnomedicine. Ya, jadi bagaimana kepercayaan dan praktek pencegahan penyakit itu bisa dilihat dari sudut pandang etnografi ya, seperti itu. Ya, selanjutnya studi tentang kebudayaan dan kepribadian. Jadi di awal 70-an ya, itu sudah ada di situ sudah ada penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kepribadian seorang, kaitannya dengan kebudayaan tertentu. Kemudian yang terakhir adalah perhatian masyarakat internasional terhadap kesehatan. Ini yang menyebabkan antropologi kesehatan itu bisa berkembang pesat sampai saat ini. Saya rasa. Gitu ya. Selanjutnya pembahasan tentang perilaku budaya kesehatan. Ya. Jadi perilaku budaya kesehatan ini terkait dengan adat kebiasaan yang dikembangkan oleh suatu negara atau daerah atau sekelompok masyarakat yang merupakan praktek hidup budaya. Ya. Jadi menurut Bendel pada tahun 2003 menyebutkan dari penelitiannya bahwa di Indonesia itu terdapat pluralisme sistem pengobatan, di mana berbagai cara penyembuhan yang berbeda-beda hadir berdampingan, termasuk yang berkaitan dengan humoral, medisin, dan elemen medis. Jadi kalau orang berobat ke rumah sakit, itu tidak serta-merta mereka menggunakan obat-obat yang diresepkan oleh dokter. Terkadang keluarga itu juga masih melibatkan peran tenaga istilahnya itu
tenaga dukun lah katakan ya, sebagai bentuk elemen magis ya, supaya mereka lebih tenang biasanya, seperti itu. Nah, sementara itu juga kita harus paham bahwa di berbagai suku bangsa seperti di Amerika Serikat atau Indonesia, apabila ada anggota keluarga yang sakit, mereka mempunyai kebiasaan khusus untuk menangani penyakitnya. Jadi banyak sekali sih jurnal penelitian yang menyebutkan bahwa dalam menangani masalah kesehatan, pasien selalu mengkombinasikan unsur budaya ya. Jadi seperti itu, seperti di Cina, di Amerika itu juga perilaku budaya kesehatannya itu nyampur gitu ya, atau berdampingan ya. Medis jalan, elemen magis juga jalan, seperti itu. Kemudian contoh perilaku budaya yang berkaitan dengan budaya kesehatan. Yang pertama, misal perilaku ibu hamil dan ibu persalinan serta nifas yang berbeda di tiap daerah, seperti itu. Yang berbeda itu tiap daerah dalam perilaku ibu hamil, seperti itu. Yang kedua, makanan dalam konteks budaya juga berbeda, gitu ya. Kenapa? Karena banyak faktor. Salah satunya mungkin ya, karena faktor agama mungkin ya, yang melarang. Contoh, kita sebagai muslim misalkan dilarang memakan daging dari babi ya, dan makanan haram lainnya untuk kita. Di agama lain juga mungkin ada yang melarang makan daging misalkan, seperti itu. Jadi hanya makan sayur dan semacamnya. Kemudian perilaku lainnya mungkin bisa dilihat dari bagaimana upacara itu menjadi unsur penting dalam ritus dalam sistem religi orang Jawa ya, seperti misalkan 7 hari. Terus bahasa Madura ada juga istilah pelet geteng. Itu adalah contoh-contoh upacara dalam sistem religi orang Jawa gitu. Nah, yang terakhir kita bahas tentang paradigma keperawatan budaya. Jadi teman-teman sekalian, kita harus paham bahwa paradigma itu merupakan cara pandang dari profesi kita untuk melihat suatu kondisi dan fenomena yang terkait secara langsung dengan aktivitas yang terjadi dalam profesi kita. Jadi menurut Johnson tahun 2009, beliau berpendapat bahwa paradigma keperawatan ini mempunyai perbedaan dari sudut pandang tergantung dari praktek keperawatan. Jadi berdasarkan pendapat tersebut, maka bisa diuraikan beberapa model keperawatan dari sudut pandang transkultural nutrisi. Nah, ada sudut pandang dari teori adaptasi Roy yang melihat sudut pandang manajemen keperawatan berhubungan dengan dasar teori yang dipakai dalam praktek keperawatan. Apa saja yang berkaitan dengan komponen paradigma keperawatan secara umum. Ya, seperti ini ya. Jadi komponen paradigma keperawatan itu terdiri atas manusia sebagai klien, kemudian kesehatan yang berkaitan dengan sehat dan sakit, kemudian keperawatan, dan yang terakhir adalah lingkungan. Kita bahas satu-satu yang berkaitan dengan manusia. Ya. Jadi manusia ini merupakan makhluk biopsikososial dan spiritual yang utuh, dalam arti merupakan satu kesatuan utuh dari segala aspek yang ada. Ya. Jadi apa saja aspek yang utuh itu? Jadi manusia itu kan makhluk bio, psiko, sosio, spiritual. Jadi manusia itu terdiri atas jasmani dan rohani yang unik karena mempunyai bermacam-macam kebutuhan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Ya. Jadi manusia ini merupakan faktor yang sangat penting dalam penentuan dia sakit. Ya. Jadi pada masyarakat tertentu
ada kecenderungan memiliki penyakit yang spesifik. Ya. Misalkan pada penduduk yang berkulit hitam, biasanya banyak mengalami penyakit hipertensi. Jadi selain genetik atau ras, faktor endokrinin seperti kepedean juga sangat berpengaruh terhadap kondisi sehat sakit. Misal seseorang yang berperilaku agresif, ambisius, ya, itu cenderung untuk mudah terjadi penyakit jantung koroner. Yang kedua, paradigma kesehatan atau paradigma sehat sakit, atau bahasa Inggrisnya ada health, ya. Jadi banyak sekali definisi kesehatan dan sakit, namun bisa disimpulkan bahwa sehat itu bukan hanya bebas dari penyakit, tapi juga meliputi seluruh kehidupan manusia, termasuk aspek sosial, psikologisnya, spiritualnya, kulturalnya. Kita faktor-faktor lingkungan, faktor ekonomi, pendidikan, dan rekreasi. Jadi kalau semuanya itu positif, insya Allah bisa dikatakan bahwa dalam keadaan sehat. Gitu. Jadi sehat ini juga merupakan suatu keadaan yang terdapat pada masa tumbuh kembang manusia. Ya, gitu. Kemudian yang lainnya adalah keperawatannya. Keperawatan ini merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan dan didasarkan pada ilmu dan kiat-kiat keperawatan berbentuk pelayanan biopsikososio-spiritual dan bersifat komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat, baik masyarakat yang sehat atau sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Itu yang terkait dengan keperawatan. Kemudian paradigma terakhir terkait dengan keperawatan budaya adalah lingkungan. Nah, teman-teman sekalian, lingkungan ini ada lingkungan fisik, ya. Jadi lingkungan alam atau yang diciptakan oleh manusia. Ya, misalkan tinggal di daerah mana, daerah khatulistiwa, tinggal di daerah pegunungan, tinggal di pemukiman padat, atau dengan iklim-iklim tertentu. Jadi pada dasarnya lingkungan fisik ini juga bisa membantu terhadap beberapa hal, termasuk bentuk rumah. Rumah di daerah panas yang banyak lubang dan bentuk rumah orang Eskimo hampir tertutup rapat. Itu contohnya, ya. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Kalau lingkungan sosial ini merupakan keseluruhan struktur sosial yang berhubungan dengan sosialisasi individu atau kelompok masyarakat, ya, yang lebih luas seperti keluarga, komunitas, serta tempat ibadah. Yang terakhir adalah lingkungan simbolik. Ya, lingkungan simbolik ini adalah keseluruhan bentuk atau simbol yang menyebabkan individu atau kelompok merasa bersatu. Contohnya musik, seni, riwayat hidup, dan semacamnya. Jadi itu teman-teman sekalian terkait dengan konsep dasar budaya yang sudah kita bahas sampai terakhir paradigma keperawatan budaya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Silahkan nanti dibaca-baca lagi sumber buku yang lain supaya nanti Anda mendapatkan pengetahuan yang lebih terkait dengan konsep dasar kebudayaan. Saya rasa itu dulu. Saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar.